Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rizky Sabban Saputra dengan NIM C1B0024128. Dengan saya Naza Cindy Seraldi dengan NIM C1B024031. Dengan saya Mutia Afriza dengan NIM C1B024039. Dan saya Aulia Novianti dengan NIM C1B024095. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Fitri Widya Astuti SEMM. Topik yang diangkat adalah mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi terorisme. Selamat datang di video observasi dan wawancara kami terkait penerapan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu masalah yang marak terjadi di masyarakat saat ini, yaitu terorisme. Terorisme merupakan ancaman serius yang tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga mengganggu kestabilan sosial dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kasus-kasus seperti yang baru-baru ini terjadi di Jambi, di mana 3 orang terduga teroris ditangkap, termasuk 2 pegawai honor, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Melalui video ini, kami akan mencoba mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat diterapkan untuk mencegah terorisme yang ada di Indonesia dan khususnya di Jambi. Kami juga telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat melihat fenomena ini dan bagaimana Pancasila dapat menjadi dasar dalam melawan tindakan terorisme. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Ratnawati. Saat ini kita sudah bersama Ibu Nia. Nah, Ibu, di sini saya izin bertanya terkait pendapat Ibu mengenai kasus penangkapan 3 terduga teroris di Jambi, di mana dari 3 terduga tersebut 2 diantaranya adalah seorang pegawai honorer. Nah, bagaimana Ibu menilai peran-peran nilai Pancasila dalam proses penegakan hukum dalam kasus tersebut? Kalau memang terduga baru ya tapi diselidiki dulu. Kalau memang dia terbukti memang melakukan tindak terorisme, berarti memang mereka dicopot dari honorer. Meski bukan pegawai negeri sipil, tapi harus diberhentikan, harus diproses secara hukum. Karena apapun alasannya, yang namanya terorisme itu tentu saja melanggar hukum di negara kita, tuh ya. Kemudian kalau terkait dengan nilai-nilai Pancasila, berarti mereka belum mengamalkan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kesatuan. Ya, karena terorisme itu meskipun mengatasnamakan satu agama, tapi dia tidak sesuai dengan nilai-nilai kesatuan dan tujuannya adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan beragam. Oke. Kalau di sini kita langsung berbicara secara fakta aja bahwa dari 3 teroris merupakan pegawai honorer. Di sini kita menyorotinya dari masalah sosial. Mungkin di situ status ekonomi merupakan sesuatu yang sangat rentan sehingga membuat seseorang menjadi terpengaruh untuk berbuat ideologi radikal. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi dampak untuk pemerintah sebagai sinyal bahwa pemerintah tuh harus memperhatikan kesejahteraan dan kondisi ekonomi dari pegawai honorer tersebut. Mungkin pegawai honorer tersebut merupakan kelompok masyarakat yang lebih mudah dimanipulasi oleh kelompok-kelompok radikal tadi. Nah, selanjutnya penegak hukum harus berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Jadi nggak hanya menghukum pelakunya, tapi juga memperbaiki sistem sosial yang menjadi akar dari radikalisasi tersebut. Nah, di sini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal, sehingga kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan serta kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pandangan Ibu tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan terorisme? Kayaknya perlu diadakan pelatihan dan penyuluhan, di mana bisa kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila di kalangan pegawai pemerintah ataupun swasta, termasuk yang pegawai honorer tadi. Terus program pelatihan tuh baiknya dilakukan secara rutin sehingga mereka fokus untuk membangun karakter yang berlandaskan Pancasila serta menanamkan kesadaran bahayanya radikalisme dan terorisme. Terus integrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sektor publik dan swasta, jadi harus selaras dengan nilai-nilai Pancasilanya. Udah, kita aja. Nilai Pancasila itu dapat diintegrasikan di dalam kebijakan ya. Ya terutama itu dalam aturannya harus jelas ya, aturan mengenai penanggulangan terorisme. Sebenarnya kita sudah punya aturannya, tapi aturannya harus lebih ditegaskan lagi, dan juga nilai-nilai Pancasila sebenarnya harus memang ditumbuhkan terhadap, terutama nih terhadap dari yang paling bawah dulu, generasi muda ya, dari pelajar hingga mahasiswa ya, semuanya harus memahami nilai-nilai Pancasila. Intinya kenapa teroris itu bisa terjadi, banyak terjadi tindak terorisme itu karena kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan kurang jalannya ya kebijakan tentang nilai-nilai Pancasila, terutama dalam penanggulangan terorisme. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, apakah Ibu memiliki rekomendasi khusus untuk meningkatkan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dalam konteks penanggulangan terorisme, terutama dengan mempertimbangkan kasus seperti yang terjadi di Jambi ini? Kalau menurut Ibu sih harus banyak lebih bersosialisasi ya, contoh saja di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya, banyak terjadi kasus-kasus seperti ini karena mereka itu dari awalnya itu kurang memahami terorisme. Contohnya saja dari tingkat SMA ya, para pelajar sekolah pun banyak belum paham begitu bahayanya terorisme untuk persatuan negara kita. Kemudian dari kampus-kampus juga perlu sekali itu diadakan sosialisasi ke mahasiswa-mahasiswa ya, karena banyak mahasiswa-mahasiswa sendiri itu terlibat dalam terorisme seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami ketika saya masih kuliah dulu. Iya, jadi memang perlu adanya sosialisasi sekali lagi di lingkungan pendidikan supaya kedepannya terorisme itu tidak menjadi suatu ancaman bagi keberlangsungan Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila, terutama akan merusak kebinekaan kita. Oke. Bu, terima kasih. Nah, teman-teman, itu tuh pendapat dari Ibu Ratnawati. Sekian, terima kasih ya. Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah bahwa tindakan terorisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan persatuan dan kebinekaan. Oleh karena itu, pelaku yang terbukti terlibat dalam terorisme, termasuk pegawai honorer, harus diberhentikan dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kondisi ekonomi yang rentan seringkali menjadi pemicu seseorang terpengaruh oleh paham radikal, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pegawai honorer. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya radikalisme dan terorisme, terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Pelatihan rutin yang berlandaskan Pancasila juga diperlukan untuk memperkuat karakter dan kesadaran masyarakat. Aturan mengenai penanggulangan terorisme perlu dipertegas agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan lebih baik, sehingga ancaman terorisme tidak merusak kebinekaan dan persatuan bangsa. Nah, segitu dulu ya video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.